kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya Edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan. Kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Kita lanjutkan perbincangan karena tadi sempat terpotong ketika disampaikan oleh Pak Dirman terkait dengan strategi Timnas Amin begitu ya untuk mendongkrak elektabilitas khususnya di Jakarta ini Pak Dirman. Apakah ada strategi khusus yang nyata ingin dilakukan misalnya menghidupkan kembali basis-basis pemenangan Amin maksudnya pemenangan Anies pada Pilgub lalu? Ya, sejak awal memang salah satu basis utama kan Jawa bagian Barat ya. DKI tentu saja karena beliau pernah menjabat gubernur di sana, tapi Banten dan Jawa Barat sesuatu yang sangat kuat. Dan karena itu memang di Jakarta, di Barat itu betul-betul kita melakukan satu pagar betis sampai ke TPS-TPS untuk menyiapkan relawan mengetuk pintu dan meyakinkan suaranya terjaga. Tapi kita tidak boleh underestimate pada wilayah lain karena seperti saya katakan tadi kita tidak pernah tahu kedatangan windfall itu dari mana, terutama di saat-saat terakhir menjelang penyoblosan. Jadi kami tetap fokus pada seluruh wilayah yang mungkin mendapat satu tambahan. Tentu saja berbagi tugas dengan Pak Muhaimin, berbagi tugas dengan partai-partai pendukung. Jadi umpamanya Nasdem sangat kuat di luar Jawa karena itu fokus pada luar Jawa. Kemudian Pak Muhaimin fokus di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak Anies di samping terus berkeliling juga memberi fokus pada Jawa Barat, kemudian Banten dan juga DKI. Ini sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam koalisi. Dan sekarang kan permainannya sudah meluas, yaitu bukan lagi semata-mata perang darat, tapi juga perang udara melalui opini-opini yang diputar, dikembang, disebarluaskan oleh para juru bicara, para narasumber yang terus-menerus mengulas hasil debat maupun persiapan-persiapan debat-debat ke depan. Baik, kemudian adakah sebetulnya survei internal yang dilakukan oleh Timnas Amin untuk mengetahui atau mengevaluasi secara internal begitu, Pak Dirman, untuk membandingkan dengan hasil-hasil survei yang dilakukan oleh pihak eksternal lain? Tentu saja kita punya kajian-kajian internal, bukan hanya survei tapi juga triangulasi melihat keseluruhan, tapi namanya survei internal kan tidak untuk dipublikasikan, tapi lebih sebagai bekal untuk menata strategi ke depan. Dan alhamdulillah apa-apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga eksternal itu konsisten dengan apa yang kami dapatkan, karena memang trennya itu tren membaik. Dan seperti Pak Anies katakan tadi di depan bahwa gelora perubahan, gelora ingin perubahan itu ada di mana-mana. Saya ini berbulan-bulan berkeliling dan hampir tiap hari sekarang ketemu di terminal, ketemu di restoran, ketemu di hotel, ketemu di penginapan, itu orang datang menyalami dengan confident, Pak salam amin, Pak kami berdoa, Pak kami ingin perubahan. Itu di berbagai lapisan, di stasiun kereta, di terminal-terminal bis itu mengatakan begitu. Jadi artinya apa? Gelora perubahan itu keberanian dan mengekspresikan niat perubahan makin kuat. Dan itu saya kira konsisten dengan temuan-temuan survei dari teman-teman yang dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan akhirnya menangkap ada tren naiknya perolehan suara dari Pak
Anies dan Pak Muhaimin. Kemudian tentu saja kita syukuri gerak relawan seluruhnya terus aktif di lapangan, gerak partai-partai dengan segala macam cara kampanyenya. Dahulu gambar itu sangat terbatas, sekarang gambar di mana-mana dipasang oleh para relawan. Kemudian inisiatif-inisiatif seperti pawai kendaraan, touring itu muncul di mana-mana. Jadi ini semua adalah satu bagian dari makin semaraknya sambutan untuk perubahan dan sekali lagi kita syukuri sebagai satu progres, satu respon dari masyarakat yang ingin menyongsong perubahan bersama Pak Anies dan Pak Muhaimin. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Arya. Mas Arya, kalau begitu apakah perubahan peta elektabilitas itu masih terbuka sebetulnya sejauh ini? Baik, saya Mas kira Arya? kemungkinan untuk situasi yang berubah dari sisi peta elektoral itu masih sangat terbuka, ya. Dan apakah juga Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran atau 1 putaran, dua-duanya juga sangat terbuka kemungkinannya. Karena tentu dalam waktu yang relatif singkat ini tentu momentum-momentum pasti akan terjadi, ya. Tentu salah satu momentumnya tentu bisa jadi terbentuk dalam debat misalnya, ya. Atau misalnya yang tadi disampaikan Pak Dirman, momentumnya juga bisa terjadi kalau ada kandidat lain yang berbuat kesalahan misalnya. Jadi sekarang situasi saya kira masih cukup dinamis dan terbuka banyak kemungkinan-kemungkinan, ya. Dan kalau kita lihat misalnya dalam 1 tahun terakhir itu kan fluktuasinya itu sangat cepat terjadi gitu, ya. Ada kandidat yang selalu berada di nomor 1, tiba-tiba drop ke bawah, nomor 2 dan seterusnya. Ada yang berada di nomor 2 kemudian naik ke nomor 1 gitu, ya. Ada yang nomor 3 naik ke nomor 2 dan 1. Semuanya bisa terjadi dengan cepat gitu, ya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 40 hari ke depan, ya. Tapi paling tidak kita melihat dan kita menyampaikan di rilis bahwa kemungkinan untuk 2 putaran terbuka, kemungkinan untuk 1 putaran terbuka, dan salah satu faktor yang menentukannya tentu saya kira adalah debat. Gitu. Oke, adakah pembagian zona ataupun wilayah yang sudah sangat mengakar gitu untuk dikuasai oleh salah satu paslon saja? Saya kira juga kalau data ini menunjukkan tidak ada, ya. Semuanya masih sangat fluid gitu, ya. Misalnya tadi contohnya saya ambil di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu basis tradisionalnya PDI Perjuangan yang diharapkan bisa menyumbang paling tidak 60-70% suara bagi Pak Ganjar. Tetapi di survei ini hanya 43,5% yang menyumbang suara bagi Pak Ganjar misalnya. Misalnya juga di Jawa Tengah juga itu juga akan terbelah 2 gitu, ya, dan segala macam. Jadi daerah-daerah zona-zona itu sekarang itu bisa saja berubah dengan cepat dan bisa saja tidak menunjukkan situasi-situasi yang terjadi di masa lalu. Misalnya zona ini mungkin akan lebih dekat ke pasangan tertentu, dia bisa berubah dengan cepat gitu, ya. Karena perubahan-perubahan dinamika-dinamika itu bisa saja datang dengan cepat gitu. Oke, perubahan peta elektabilitas masih terbuka, masih mungkin terjadi tergantung bagaimana momentumnya begitu, ya, dikelola oleh masing-masing paslon untuk bagaimana juga mempersiapkan 3 debat yang berikutnya. Ternyata debat ini memang mempengaruhi terhadap hasil survei. Terima kasih Mas Arya dari CSIS dan juga Pak Dirman dari Timnas Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.